Bab 803. Di sebuah danau dengan permukaan yang tenang, di lembah gunung yang tenang. Sekelompok 7 hingga 8 orang muncul di lembah pegunungan terpencil ini. Penatua pertama, mungkinkah tempat ini adalah Crimson Afterglow Valley? Sepertinya itu tidak berbeda dari lembah gunung biasa. Jika bahkan kamu dapat mendeteksi perbedaannya, Crimson Afterglow Holy Land akan sudah lama dimusnahkan oleh orang-orang, Penatua pertama berkata dengan mendengus dingin. Hehe. Masuk akal. Orang yang mengatakan ini disebut Yang Xiao, salah satu dari 7 putra suci. Yang Xiao ini memiliki penampilan yang nakal sepanjang hari, dia agak seperti anak besar yang suka bermain. Tetapi untuk bisa menjadi salah satu dari 7 putra suci, kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Setelah Ye Yuan mengalahkan Zhang Tianyi, debu juga muncul untuk kompetisi pemilihan anak suci kuasi. Ye Yuan mendapatkan tempat pertama dengan hasil pertempuran dari kemenangan tanpa cacat, mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Crimson Afterglow Valley tanpa keraguan. Zhang Tianyi menang 59 dan kalah 1, mendapatkan kualifikasi dengan hasil pertempuran tempat kedua. Dan akhirnya, Han Feng benar-benar mengalahkan Wu Jianton, menangkap bas terakhir juga. Di sisi 7 putra suci, mereka memilih 3 orang untuk memasuki Crimson Afterglow Valley pada akhirnya juga. Mereka masing-masing adalah kakak laki-laki Nalan Hong, Yang Xiao, dan Pei Wenqiang, Pei Kun. Agaknya, kekuatan orang-orang ini dapat menonjol di antara 7 putra suci. Pagi-pagi sekali ini, Penatua pertama membawa ke-6 orang ke lembah gunung yang sangat terpencil ini. Lembah gunung ini berada di dalam batas-batas tanah suci, tetapi sangat sulit ditemukan. Penatua pertama, apakah kita dianggap telah memasuki Crimson Afterglow Valley di sini? Mungkinkah danau ini di depan kolam esensi tetes kuno drip legendaris yang legendaris? Yang Xiao bertanya lagi. Sebagai salah satu dari 7 putra suci, meskipun dia belum pernah datang ke Crimson Afterglow Valley sebelumnya, tetapi apa yang ada di dalam Crimson Afterglow Valley ini, dia sangat sadar. Penatua pertama memberinya tatapan tajam dan berkata dengan kesal, dasar tolol. Apakah ada gelombang energi esensi di danau ini? Mengapa Anda tidak melompat turun dan mencobanya? Yang Xiao menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, kami tidak memasuki Crimson Afterglow Valley, dan tidak ada jalan untuk ditempuh di sini juga. Apa yang harus kita lakukan? Penatua pertama tidak mau repot dengan si idiot ini dan hanya menoleh dan melemparkan kata, tunggu. Yang Xiao bingung. Melihat Penatua pertama mengabaikannya, dia benar-benar menoleh ke Ye Yuan. Little Leaf, aku mendengar bahwa kamu sangat luar biasa. Bisakah kamu melihat melalui sedikit kebenaran atau penipuan situasi? Yang Xiao bergegas ke sisi Ye Yuan dan berkata, nama besar Ye Yuan sudah menyebar ke seluruh Crimson Afterglow Holy Land sejak lama. Tentu saja mustahil bagi putra-putra suci ini seperti Yang Xiao, mereka semua sama sekali tidak tahu tentang Ye Yuan. Bahkan jika status putra suci ini di tanah suci sangat tinggi, mereka juga dipukul dengan kekaguman tentang tingkat bakat Ye Yuan. Tidak semua orang di antara mereka mungkin merasa nyaman di hati mereka. Tapi sikap mereka terhadap Ye Yuan mutlak tunduk. Sepanjang jalan, Yang Xiao memulai percakapan dengan Ye Yuan dari waktu ke waktu juga. Lambat laun, kedua orang itu berkenalan. Menuju tindakan poser Yang Xiao, Ye Yuan secara alami juga tidak membenci. Orang seperti itu lebih menarik daripada orang yang menjaga wajah lurus terus-menerus. Melihat Yang Xiao bertanya, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, seharusnya ada kamuflase yang sangat kuat didirikan di sini. Jika seseorang tidak mencapai kekuatan Dao mendalam realem, seseorang mungkin tidak akan melihat melalui kebenaran dan penipuan sama sekali. Selanjutnya, bahkan bagi mereka yang berada di alam yang sangat luas Dao, ingin memecahkan kamuflase ini mungkin di luar kekuatan mereka juga. Petik 2. Penatua pertama tidak melihat ke sini, tetapi telinganya meninggi tinggi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Penatua pertama juga sangat terkejut dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan menebak atau benar-benar bisa melihat kebenaran dan penipuan. Tetapi Yang Xiao cukup tepat pada poin ini dan membantunya bertanya, Anda mengatakan bahwa Dao Realem tidak dapat melihat kebenaran atau kesalahan, lalu mengapa Anda, Realem Traversing Divine, dapat melihatnya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja karena aku luar biasa. Yang Xiao mengerutkan mulut dan berkata, betapa membosankan. Lupakan saja jika Anda tidak memberitahu. Ye Yuan tersenyum tanpa berbicara dan tidak menindaklanjuti ini juga. Dia tidak bisa memberitahu Yang Xiao bahwa dia adalah Kaisar Arai tingkat 9, kan? Teknik kamuflase tempat ini sangat mendalam. Dengan standar Crimson Afterglow Holy Land sekarang,
mereka sama sekali tidak bisa mengaturnya. Ye Yuan memperhitungkan bahwa ini harus dibuat sejak lama oleh generasi suci dewa sebelumnya. Bahkan mungkin didirikan oleh dewa suci generasi pertama. Ingin secara paksa memecahkan teknik kamuflase ini, kemungkinan besar itu tidak bisa dilakukan sama sekali tanpa memiliki kekuatan Dao ke-8 atau ke-9 tingkat 9. Bahkan jika Tuyu tahu cara memecahkannya, ingin mengirim mereka ke Crimson Afterglow Valley, dia kemungkinan harus membayar harga yang cukup besar juga. Dari percakapan hari itu, Ye Yuan bisa mengatakan bahwa kondisi Tuyu tidak terlalu baik. Jika bukan karena itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan hal yang mempercayakan ini. Dalam situasi di mana kondisinya sangat buruk, dia bahkan berencana untuk memecahkan teknik kamuflase ini untuk kedua kalinya. Dapat dilihat bahwa ketulusannya memang cukup. Hari itu, Ye Yuan akhirnya masih tidak menjanjikan Tuyu. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan menjadi agak tersentuh. Saat itu, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang di dalam lembah gunung. Seolah-olah gempa bumi terjadi. Sudut mulut First Elder berkedut, dan matanya menjadi agak lembab. Umur Dewa Suci awalnya tidak banyak tersisa. Dengan ini, ia menambahkan satu demi satu bencana. Terutama mengirim 6 orang saat ini sekaligus, beban pada Tuyu bahkan lebih besar. Ketika pikiran itu sampai di sini, Chen Qin sangat kesal di hatinya. Bergemuruh. Di bawah tatapan semua orang yang kagum, danau di depan mereka sebenarnya terbelah menjadi dua, seperti dipecah secara paksa menjadi dua bagian oleh seseorang yang menggunakan pisau. Di antara dua bagian air danau, cahaya yang indah keluar. Beberapa dari kalian, masuk dari antara air danau ini. Ingat, kalian semua hanya punya waktu 5 hari. Setelah 5 hari, tidak peduli berapa banyak yang kamu peroleh, kamu harus keluar. Kalau tidak, kalian semua hanya bisa keluar lagi setelah 300 tahun. Chen Qin memperingatkan. Tentu saja, Chen Qin tahu bahwa Tuyu memiliki kemampuan untuk dengan paksa memecahkan susunan besar ini. Tapi harga yang dikeluarkan terlalu besar. Setelah Tuyu memberikan skill, dia akan mati tanpa keraguan. Metode semacam ini, Chen Qin secara alami tidak akan mengatakannya, dan tidak akan setuju untuk Tuyu menggunakan keterampilannya juga. Ya, Penatua pertama. Keenam orang menerima perintah dan melompat ke cahaya terang, lalu menghilang dari pandangan. Setelah kelompok Ye Yuan yang terdiri dari 6 orang menghilang, sebuah cahaya melintas, mengungkapkan siluet tua dan tua Tuyu. Sekilas Tuyu tampak lebih tua dari sebelumnya. Melihat Tuyu, ekspresi Chen Qin berubah. Ya dewa, kau. Sekitar Tuyu adalah untaian ki hitam samar-samar terlihat berputar-putar. Seniman bela diri semua tahu bahwa ki hitam yang tidak jelas ini justru kematian ki. Begitu aura semacam ini muncul di sekitar seorang seniman bela diri, mereka tidak jauh dari melelahkan rentang hidup mereka. Tu Anda melambaikan tangan dan berkata, membuka formasi arai kali ini, energi esensi yang dikeluarkan agak terlalu besar. Tidak apa-apa, tubuh saya memiliki skor di hati saya. Bertahan selama 3 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saya hanya berharap bahwa anak-anak ini dapat tumbuh lebih cepat. Petik 2. Tahun-tahun Chen Qin meredupkan wajahnya yang dulu ketika berkata, ya dewa, hanya Chen Qin yang tidak kompeten, untuk bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi susunan Crimson Afterglow Valley. Tuyu tersenyum dan berkata, Crimson Afterglow Valley selalu dibuka secara pribadi oleh Dewa Suci. Kapan giliranmu? Jika Tuyu masih dalam kondisi puncaknya, membuka Crimson Afterglow Valley secara alami tidak akan terlalu menjadi masalah dan tidak akan menghabiskan umur panjang juga. Tapi Tu Anda saat ini tidak bisa menanggung pengeluaran yang luar biasa seperti itu sama sekali. Setiap kali dia menggunakan energi esensi, masa hidupnya akan hilang lebih cepat. Ye sama dengan Liv. Bab 804. Ye Yuan hanya merasakan visinya kabur, dan kemudian dia muncul di jurang. Energi esensi yang sangat kuat. Aku jelas belum melihat kolam esensi tetes kuno desolate, dan aku benar-benar bisa merasakan arahnya. Saat Yang Xiao masuk, dia membuat keributan yang tidak perlu. Tapi ekspresi yang tampak tersentuh muncul di wajah yang lain. Jelas, mereka semua merasa sangat terkejut dengan gelombang undulasi energi esensi ini. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan berjalan ke arah energi esensi datang. Tak lama, kolam 1000 kaki di lingkar muncul di depan mata semua orang. Air kolam mengambil warna merah gelap. Gelombang energi esensi yang berasal dari air kolam membuat hati para putra suci dan putra-putra semu ini berdebar kencang. Undulasi energi esensi yang berasal dari air kolam itu terlalu kuat, intens sampai-sampai membuat orang takut.
Gul, ini adalah kolam esensi tetes kuno Desolate. Aku selalu tidak diyakinkan oleh para leluhur. Tapi hanya setelah tiba di sini sendiri aku tahu betapa sulitnya untuk memasuki tingkat kedua. Nalan Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Anak-anak suci ini adalah semua orang yang sombong dan selalu merasa bahwa mereka memasuki kolam esensi tetes kuno yang sunyi, mereka pasti bisa berjalan ke tingkat ketiga. Tapi merasakan gelombang energi es dari kolam air di depannya, Nalan Hong tahu bahwa dia terlalu naif. Untuk bisa memasuki pool esensi tetes kuno Desolate, yang mana dari mereka yang bukan bakat luar biasa. Tapi pangkat Crimson Afterglow Holy Land turun lagi dan lagi. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari Desolate Ancient Drip Essence Pool tidak mudah untuk dipahami. Nalan Hong, jangan buang waktu lagi. Kita hanya punya waktu 5 hari. Jika kamu tidak masuk, aku akan masuk. Yang Xiao tidak memiliki banyak keraguan, melompat ke air kolam segera dengan lompatan. Namun, Yang Xiao terlihat biasa saja, tetapi dia jelas tidak berani melompat terlalu jauh, hanya melompat jarak sekitar 50 kaki. Ekspresi yang lainnya di pantai menjadi keras, menatap Yang Xiao dengan lekat-lekat. Yang Xiao awalnya masih memiliki penampilan yang ceroboh. Tetapi begitu dia menyentuh air, semua orang dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi kaku seolah-olah seluruh orangnya membeku. Setelah itu, tubuh Yang Xiao mulai gemetar kuat. Ekspresi wajahnya tampak seolah sedang disiksa. Ekspresi yang lain semua menjadi khawatir. Tentang kemampuan Yang Xiao, mereka semua menyadarinya. Dia memasuki kolam 50 kaki keluar dan benar-benar kesakitan. Dapat dilihat bahwa peluang keberuntungan ini tidak mudah diperoleh. Nalan Hong dan Pei Kun bertukar pandang. Kedua orang itu tampaknya telah mencapai semacam persetujuan diam-diam dan benar-benar melompat pada saat yang sama, tetapi tiba 60 kaki ke air kolam. Ye Yuan, kamu tidak turun untuk menguji air. Zhang Tianyi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian pergi dulu. Air kolam ini sepertinya cukup mengesankan. Wilayah kultivasi saya agak rendah. Saya harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Zhang Tianyi melirik Ye Yuan dan melompat juga, melompat ke air kolam. Setelah itu, Han Feng menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan melompat juga. Ekspresi Ye Yuan tenang, tapi dia tidak tenang sama sekali di dalam hatinya. Mendekati kolam esensi tetes kuno yang sepi ini, Ye Yuan benar-benar merasakan bahwa kekuatan misterius memanggilnya di kedalaman air kolam. Ye Yuan merasakan kekuatan misterius ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk masuk ke air. Tapi dia merasakan untuk waktu yang lama dan juga tidak merasakan apa sebenarnya kekuatan misterius ini. Sementara pada saat ini, yang pertama memasuki air, Yang Xiao, mulai menerobos. Dia hanya berendam sebentar di air kolam ini dan benar-benar langsung menembus kemacetan, membiarkannya naik peringkat dengan sukses. Air kolam ini mengandung energi yang kuat. Itu bisa dikatakan menghasilkan efek langsung. 10 menit kemudian, Nalan Hong dan Pei Kun sebenarnya sama-sama berada di peringkat lanjut. Han Feng dan Zhang Tianyi juga tidak mau ketinggalan, juga menerobos wilayah dengan sangat cepat. Hahaha, benar-benar luar biasa. Dalam satu putaran tangan, itu sebenarnya sebanding dengan beberapa tahun budidaya pahit saya. Pool esensi tetes kuno Desolate ini memang layak mendapatkan reputasinya. Yang Xiao tertawa terkekeh-kekeh. Yang lain tidak berbicara, tetapi wajah mereka semua sangat bersemangat. Jelas, kehebatan dari Pool Drip Essence kuno Desolate ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ye Yuan menemukan bahwa sepertinya dia tidak bisa merasakan kekuatan misterius ini tidak peduli apa dan hanya melompat ke air kolam secara langsung. Saat dia memasuki air, rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membekukan semua saraf di seluruh tubuhnya sampai dia menjadi lumpuh dan benar-benar membuatnya tidak bisa menggerakkan otot. Aku jelas tidak bisa merasakan suhu air di tepi pantai. Aku tidak berharap bahwa memasuki air, itu akan benar-benar sedingin ini, kata Ye Yuan kaget. Tapi tubuh fisik Ye Yuan sangat kuat. Setelah mengalami kelumpuhan awal, ia beradaptasi dengan sangat cepat. Pada saat ini, setiap pori di tubuhnya seakan terbuka melalui berendam di kolam air, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Energi esensi yang kuat menembus ke dalam tubuhnya dari setiap pori, membiarkan bidang kultivasinya naik dengan cepat. Ye Yuan juga menyerap sejumlah besar energi esensi dalam air kolam tanpa menahan sama sekali dan mulai mengkonsolidasikan bidang budidayanya, untuk membuat persiapan untuk menerobos ke alam tanpa batas. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ye Yuan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah ke depan, energi esensi dalam air kolam akan semakin intensif.
Tempering air kolam tidak hanya menargetkan energi esensialnya. Ini sebenarnya memiliki efek penguatan yang substansial pada tubuh fisiknya juga. Ye Yuan menikmati tempering air kolam dengan isi hatinya dan juga semakin dekat dengan Boundless Realm. Dalam sekejap, 1 hari dan malam berlalu. Ekspresi wajah beberapa jenius menjadi semakin berkerut juga. Dan waktu 1 hari berlalu. Han Feng dan Zhang Tianyi masing-masing hanya berjalan maju sejauh 20 kaki, berhenti di tanda 70 kaki. 3 surga pencerahan alam putra suci sebenarnya maju bahu-membahu, berhenti di tanda 90 kaki. Orang harus tahu bahwa generasi Dewa Suci sekarang, Tuyu, hanya memasuki level kedua. Kali ini, mereka bertiga sebenarnya mencapai tujuan ini. ARGHHH. Tiba-tiba, Pei Kun menjerit kesakitan dan benar-benar melompat keluar dari air, kembali ke pantai. Di bank, ekspresi Pei Kun sangat jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa yang pertama dihilangkan adalah dia. Menyapu pandangan sekilas, Yang Xiao dan Nalan Hong pada dasarnya berada pada jarak yang sama. Zhang Tianyi dan Han Feng juga berada pada jarak yang sama. Menatap Ye Yuan lagi, itu membuatnya agak terkejut. Ye Yuan sebenarnya masih tetap pada jarak 50 kaki saat ini. Han Feng dan Zhang Tianyi yang dikalahkan di tangan Ye Yuan keduanya berjalan sejauh 70 kaki. Ye Yuan sebenarnya baru saja berjalan jarak 50 kaki. Saat itu, Han Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis panjang, dan benar-benar melangkah maju. Ini adalah langkah yang memungkinkan dia menyeberang ke tingkat kedua, menerobos ke jarak 80 kaki. Ekspresi Pei Kun berubah. Dia jelas tidak berharap bahwa seniman bela diri Boundless Realm benar-benar bisa mencapai tingkat kedua. Guyuran. Pei Kun tidak disetujui untuk gagal dan benar-benar melompat, masuk ke kolam air sekali lagi. Kali ini, ia berkembang dengan sangat lancar, berjalan lurus ke area 90 kaki. Tapi saat itu, ekspresi yang sangat sedih muncul di wajah Pei Kun. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan kembali ke pantai sekali lagi. Ledakan. Pei Kun membenturkan tinju ke tanah dan berkata tanpa ampun, mungkinkah, potensi Pei Kunku, hanya berakhir di sini. Bab 805. Sakit sampai mati. Sakit sampai mati. Aku merasa seluruh tubuhku akan meledak. Yang Xiao memberikan serangkaian jeritan sengsara dan langsung melompat keluar dari kolam esensi tetes kuno desolate, datang ke pantai, berdiri bahu-membahu dengan Pei Kun. Ekspresi Pei Kun sangat jelek di samping. Yang Xiao berjalan sejauh 130 kaki di ujung, dia jauh lebih kuat dari Pei Kun. Mereka, putra-putra suci ini, semuanya sangat jelas bahwa semakin jauh mereka berjalan semakin besar potensi yang ada. Yang juga menunjukkan bahwa potensi Yang Xiao jauh lebih besar dibandingkan dia, Pei Kun. Untuk dapat berjalan ke area level kedua, tidak peduli seberapa tidak berguna, dia bisa mencapai kekuatan Dao mendalam realm juga. Kataku, Pei Kun, jangan menarik muka lagi. Bagaimanapun, kamu mencapai area level kedua juga. Bukankah aku hanya berjalan beberapa meter lebih banyak darimu? Omong-omong, kan, tidak jangan berharap bahwa kita bertiga memasuki waktu ini. Kita semua memasuki area tingkat kedua. Benar-benar luar biasa. Yang Xiao masih memiliki penampilan nakal. Mengatakannya dengan ringan. Apakah kamu melihat atau tidak? Bahkan dua bocah realem tanpa batas itu berjalan lebih jauh dariku. Kapan aku, Pei Kun, pernah berakhir dalam keadaan yang sedemikian menyedihkan? Pei Kun masih sangat tidak bahagia. Zhang Tianyi dan Han Feng sudah lama memasuki wilayah tingkat kedua dan benar-benar berjalan lebih jauh dari Pei Kun. Memang, kolam esensi tetes kuno desolate ini bisa membawa manfaat luar biasa bagi para jenius ini. Tapi itu juga akan mengekspos potensi mereka sendiri secara menyeluruh. Awalnya, para jenius ini hanya bersaing secara diam-diam. Tidak ada yang menyerah pada siapapun. Tetapi dengan ini, potensi mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pei Kun menjadi yang pertama dihilangkan, dia jelas tidak bisa melewati rintangan ini di dalam hatinya. Apa yang sedang kamu pikirkan begitu banyak? Tidak bisakah kamu masih mengatakan bahwa tidak peduli seberapa gembira kita melompat-lompat, yang paling berbakat pasti Ye Yuan. Kurasa tidak lama lagi, dia akan melampaui kamu dan aku. Karena itu masalahnya, apa yang masih membuatmu khawatir? Petik 2. Mungkin itu karena kepribadian, Yang Xiao jauh lebih berpikiran terbuka daripada Pei Kun. Melampaui kita. Lihatlah sendiri. Di mana dia hanya berjalan sampai sekarang. Dalam pandangan saya, dia telah menghabiskan potensinya sepenuhnya dan tidak akan memiliki perkembangan besar di masa depan. Pei Kun berkata dengan mendengus dingin.
Meskipun Ye Yuan dibawa oleh adiknya, pola pikir Pei Kun saat ini agak terganggu. Dia berharap bahwa beberapa orang ini akan dihilangkan oleh kolam esensi tetes kuno Desolate satu per satu segera. Hanya dengan cara itu dia dapat menemukan kenyamanan. Yang Xiao masih belum menyadari ini setelah kembali ke darat. Hanya mendengar Pei Kun berkata demikian pada saat ini dia menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya berjalan kaki sejauh 70 kaki dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Tianyi dan Han Feng. Apa yang terjadi? Tidak seharusnya. Pria ini sangat aneh, bagaimana mungkin dia hanya bisa berjalan sejauh 70 kaki saja. Yang Xiao cukup bingung juga seperti yang dia katakan. Orang ini mungkin menggunakan beberapa metode yang melebihi potensi. Oleh karena itu sebabnya dia bisa sangat aneh di usia muda. Tapi begitu dia memasuki pool esensi tetes kuno yang sunyi, bentuk aslinya terungkap. Dalam pandanganku, dia hanya akan memiliki kultivasi Boundless Realm secara maksimal dalam hidup ini, kata Pei Kun. Mata yang Xiao bersinar, itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Saat itu, ekspresi Pei Kun berubah, dan dia berkata, Nalan Hong memasuki wilayah tingkat ketiga. Yang Xiao kaget dalam hati. Melihat ke atas, memang, dia melihat bahwa Nalan Hong sudah berhasil menembus 210 kaki. Haha, keluarga Nalan memang semua orang aneh. Tidak tahu kemana Nalan Chu orang itu bisa berjalan jika dia datang ke sini, kata Yang Xiao sambil tertawa. Si bodoh itu benar-benar melepaskan kesempatan untuk memasuki kolam esensi tetes kuno Desolate. Tunggu sampai dia kembali ke klan keluarga, ususnya mungkin akan berubah menjadi hijau dengan penyesalan, kata Pei Kun dengan jijik. Itu memang cukup disesalkan untuk Nalan Chu. Aku tidak menyangka dia baru saja pergi, dan Tanah Suci mengumumkan peningkatan slot segera setelah itu. Tapi Nalan Hong benar-benar bisa memasuki wilayah tingkat ketiga. Ini mengesankan. Yang Xiao juga merasa kasihan pada Nalan Chu. Tapi Pei Kun tutup mulut. Dia juga tidak berharap bahwa Nalan Hong sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. 2 jam kemudian, pikiran Yang Xiao tiba-tiba tersentak. Kamu Yuan memasuki wilayah tingkat kedua. Saat dia memasuki wilayah tingkat kedua, Ye Yuan tiba-tiba merasakan tekanan 2 kali lipat. Kekuatan kekerasan itu menerobos ke dalam tubuhnya dengan berani tanpa ada gangguan sama sekali, merobek tubuhnya. Tapi tubuh Ye Yuan sudah lama tak tertandingi ke masa lalu melalui pembentukan kembali darah naga. Membiarkan energi keras itu memengaruhi meridiannya dengan bebas, dia masih tidak bergerak sedikit pun. Energi-energi itu memasuki tubuh Ye Yuan, sebagian disempurnakan oleh Spirit Bristle Nine yang Divine Art dan memasuki laut energi esensi. Bagian lain diserap oleh tubuhnya, memperkuat tubuh fisiknya. Tubuh fisik Ye Yuan menjadi semakin kuat juga, hampir mencapai tier 6 tingkat menengah. Alasan mengapa Ye Yuan berdiri diam dan tidak maju adalah karena dia menemukan bahwa pembentukan kembali air kolam dari tubuhnya belum sepenuhnya berhenti. Jika dia memasuki level kedua segera, itu terlalu banyak menyia-nyiakan. Baru saja, Ye Yuan menemukan bahwa air kolam tingkat pertama sudah benar-benar tidak efektif baginya. Itu sebabnya dia melangkah ke tingkat kedua. Laut energi esensi Ye Yuan menjadi semakin penuh. Ranah kultivasinya sudah semakin mendekat ke alam tanpa batas di bawah dampak berkelanjutan air kolam. Ye Yuan tidak peduli tentang langkah mana yang lain berjalan ke sana. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah sendiri. Setiap langkah diambil dengan sangat solid. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh dari mencapai batasnya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Sama seperti ini, waktu 1 hari berlalu. Guyuran. Nalan Hong akhirnya tidak bisa bertahan dan mundur ke pantai. Tapi Nalan Hong tidak merasa sedih. Sebaliknya, dia agak sangat senang. Mengisi ke wilayah tingkat ketiga dalam sekali jalan, Nalan Hong memperoleh manfaat luar biasa. Selain itu, dia bisa berjalan ke wilayah tingkat ketiga juga melampaui beberapa generasi bangsawan suci. Di masa depan, pencapaiannya pasti akan lebih tinggi dari Tuan Suci. Cepat lihat, Han Feng dan Zhang Tianyi keduanya memasuki wilayah tingkat ketiga sudah. Orang aneh macam apa yang dipilih dari kompetisi pemilihan anak suci kuasi kali ini? Yang Xiao berseru kaget. Nalan Hong kaget dan buru-buru menoleh. Memang, dia melihat bahwa angka-angka Zhang Tianyi dan Han Feng sudah berada di wilayah tingkat ketiga. Tuan Suci yang mulia memiliki pandangan jauh ke depan. Sepertinya, tanah suci Crimson Afterglow kita akan bangkit kembali. Nalan Hong tidak memiliki niat untuk menjadi iri dan mengagumi keputusan Tuyu. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Crimson Afterglow Holy Land saat ini menghadapi krisis terbesar sejak didirikan.
Setelah umur Tuyu habis, tanah suci Crimson Afterglow mungkin akan segera dikurangi menjadi kekuatan kelas 2, dan ditelan oleh tanah suci lainnya. Anda tinggal di pengasingan yang dalam beberapa tahun ini dan jarang keluar. Dia hanya mengatakan bahwa dia berada dalam retret untuk menyerang mendalam Dao tingkat kedua, ini adalah berita yang dia sebarkan dengan sengaja. Pada saat yang sama, ia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya di depan orang luar. Terlepas dari beberapa penatua terpercaya, tidak ada yang tahu bahwa ia sudah mencapai tingkat kehabisan minyak dan lampu sudah habis. Tepat pada saat ini, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Bercak awan gelap menyatu di sini. Tekanan yang mengerikan membuat orang merasa sangat tertahan, bahkan tidak bisa bernapas. Tidak bagus. Ye Yuan akan melampaui kesengsaraan. Ekspresi Nalan Hong berubah saat dia berkata. Sementara pada saat ini, Zhang Tianyi dan Han Feng hanya berjarak 100 meter jauhnya darinya. Saat Ye Yuan melampaui kesengsaraan, mereka pasti akan tersapu ke dalamnya. Zhang Tianyi dan Han Feng dikejutkan oleh ketidaknormalan ini juga, membawa ekspresi yang sangat enggan saat mereka mundur kembali ke pantai. Bab 807. Satu petir ungu datang dengan lolongan. Ye Yuan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk berurusan dengan baut kedua kesusahan jiwa. Puhwar. Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi. Jiwa surgawinya sudah sangat layu. Kekuatan kesengsaraan jiwa ini terlalu besar. Bahkan jika jiwa surgawi Ye Yuan sudah memiliki pertumbuhan besar, dia benar-benar tidak cocok juga. Jika satu atau dua baut lagi membanting, Ye Yuan mungkin benar-benar membiarkan jiwanya membuyarkan angin. Ketika semua orang di pantai melihat pemandangan ini, mereka semua tidak tahan melihat langsung ke sana. Jenius seperti itu, mungkinkah dia akan jatuh di bawah kesengsaraan jiwa yang mengerikan ini? Awan kesengsaraan di langit berguling dan saat ini sedang membuat babak kesusahan jiwa yang mengerikan berikutnya. Dua baut kesusahan jiwa membuat jiwa surgawi Ye Yuan menderita luka yang sangat parah. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan berdiri. Retak, retak, petir ungu bergemuruh turun sekali lagi. Han Feng dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kesusahan jiwa kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang di pantai menutup mata mereka. Jelas, mereka tidak merasa bahwa Ye Yuan bisa menanggung kesengsaraan jiwa ini. Lupakan mereka, bahkan Ye Yuan sendiri tidak percaya bahwa dia bisa melampaui kesengsaraan jiwa ini juga. Ketergantungan satu-satunya sekarang adalah manik berwarna hitam itu. Saat itu, sebuah suara terdengar di benak Ye Yuan. Kamu idiot, kenapa kamu tidak cepat menggunakan prasasti surgawi? Itu suara Long Teng. Orang tua ini sudah tidak bersuara terlalu lama. Kali ini, dia benar-benar mengirimkan suara kepadanya secara tiba-tiba. Tapi apa itu prasasti surgawi? Ye Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi. Suku kata yang sulit diungkapkan keluar dari mulutnya. Justru karakter surgawi yang baru saja dia pahami belum lama ini. Kamu, tepat pada saat ini, kesengsaraan jiwa tiba di depan Ye Yuan. Apa yang membuat Ye Yuan kagum adalah bahwa kesengsaraan jiwa benar-benar menghilang tanpa arti di bawah suku kata ini. Pada saat yang hampir bersamaan, manik berwarna hitam itu benar-benar mengeluarkan bubuk hitam. Jiwa surgawi Ye Yuan segera pulih dan sama seperti baru. Tidak mungkin, kan? Ye Yuan, dia tidak mati. Tidak mati itu baik. Tidak mati itu baik, Yang Xiao mengoceh. Adegan yang baru saja terjadi dengan serius membuat rahang orang menyentuh tanah. Mereka sudah memastikan bahwa Ye Yuan tidak dapat melewati putaran kesusahan jiwa berikutnya. Tidak menyangka bahwa ketika kesusahan jiwa tiba di depan Ye Yuan, itu benar-benar menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Apa yang lebih aneh adalah bahwa kondisi jiwa surgawi Ye Yuan saat ini sangat baik, sama sekali tidak seperti ia menderita luka berat. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Apa yang dia lakukan tadi? Untuk benar-benar memusnahkan kesusahan jiwa. Zhang Tianyi berkata, tidak cukup berani untuk mempercayainya. Baru saja, suku kata aneh tampaknya telah keluar dari mulut Ye Yuan. Selain itu, dia juga tampaknya tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah kesusahan jiwa yang dimusnahkan terkait dengan suku kata aneh itu? Nalan Hong berkata dengan cemberut. Tidak mungkin. Suku kata macam apa yang bisa melenyapkan kekuatan kesusahan jiwa yang begitu menakutkan? Apa itu? Untuk membiarkan jiwa surgawi pulih kembali seperti semula. Pei Kun berkata dengan tak percaya. Nalan Hong menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga agak tidak yakin apa artinya. Dia hanya memiliki sedikit dugaan. Tapi Ye Yuan berarti, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali.
Terus menonton. Jika itu benar-benar karena suku kata yang aneh, dia pasti masih akan menggunakannya lagi sebentar lagi. Kata Nalan Hong. Ye Yuan sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa suku kata ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, secara langsung menghilangkan kesengsaraan jiwa. Long Teng, lelaki tua ini, tampaknya terus-menerus memperhatikannya. Memupuk jiwa surgawi di pagoda surga luas mungkin semua mendarat di pandangannya. Orang tua ini terus mengatakan bahwa dia sedang tidur, tetapi dia sangat menyadari kejadian di pagoda surga yang luas. Ketika Long Teng mengatakan menyelesaikan kalimat itu sebelumnya, dia tidak membuat suara lagi, seolah-olah dia tertidur lagi. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan menelepon, dia tidak menanggapi. Lupakan, saat ini, masih lebih mendesak untuk menghadapi kesusahan jiwa. Tidak akan terlambat menemukannya lagi nanti, Ye Yuan berpikir dalam hati. Kekuatan prasasti surgawi jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan jiwa itu, ketika tiba di depannya, itu segera dimusnahkan oleh satu suku kata. Setelah 1 jam, awan kesusahan akhirnya menghilang. Setelah mengalami hidup dan mati, Ye Yuan akhirnya melampaui kesengsaraan jiwa. Merasakan sedikit jiwa surgawinya sendiri, Ye Yuan sangat terkejut. Jiwa surgawinya jelas hanyalah kesempurnaan tahap awal alchemy Ancestor. Tapi dalam hal kekuatan, itu mungkin tidak kalah dengan alchemy Ancestor tahap akhir. Prasasti surgawi ini memang luar biasa. Ye Yuan berpikir bahwa penelitiannya tentang jiwa surgawi sudah sangat menyeluruh. Tetapi kemunculan prasasti surgawi sama sekali menumbangkan pengertiannya. Yang lebih mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Long Teng benar-benar tahu bahwa karakter emas disebut prasasti surgawi. Orang ini sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Ji Zhengyang meneliti karakter emas selama bertahun-tahun dan bahkan tidak tahu bahwa mereka disebut prasasti surgawi. Long Teng ini sebenarnya tahu. Ye Yuan diledakkan ke pantai sejak lama oleh kesusahan jiwa. Pada saat dia sadar kembali dari kegembiraan menerobos, dia tiba-tiba merasakan beberapa tatapan aneh yang mengukurnya. Apa yang terjadi? Semua menatapku seperti itu untuk apa? Ye Yuan sengaja pura-pura bingung. Ye Yuan, kamu orang ini, metodemu benar-benar muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Sebelumnya, aku bahkan berpikir bahwa kamu sudah mati pasti. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar menarik pada titik akhir. Yang Xiao berkata. Hanya keberuntungan. Menuju ini, Ye Yuan tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Prasasti dan reinkarnasi surgawi adalah sama. Keduanya adalah rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Tidak mungkin membicarakannya dengan orang lain. Tapi Yang Xiao jelas tidak memiliki niat untuk bertanya terlalu banyak. Beberapa dari mereka semua adalah tokoh yang sangat berbakat dan sangat menyadari logika bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Hanya saja mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara Ye Yuan. Aku menyela kultivasi semua orang. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Kamu ini sudah selesai menerobos. Mari kita lanjutkan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Han Feng dan Zhang Tianyi keduanya mengangguk, memasuki kolam esensi tetes kuno desolate dengan lompatan. Tapi setelah dua orang ini masuk, ekspresi wajah mereka juga menjadi sedih. Sangat jelas, mereka juga tidak bisa bertahan lama. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus berhenti di tingkat ketiga. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, melompat langsung. Ye Yuan memasuki wilayah tingkat kedua tetapi menemukan bahwa air kolam di sini sudah benar-benar tidak efektif baginya. Sepertinya menerobos ke alam tanpa batas sebelumnya dan kekuatan darah naga sekali lagi, terlepas apakah itu energi esensi atau tubuh berdaging, mereka semua memiliki peningkatan yang substansial. Oleh karena itu, wilayah tingkat kedua ini sudah tidak ada gunanya bagiku, Ye Yuan merenung pada dirinya sendiri. Ye Yuan segera melangkah ke tingkat ketiga tanpa ragu-ragu dan menemukan bahwa tingkat ketiga tidak terlalu berguna baginya. Karenanya, Ye Yuan langsung memasuki level keempat. Melihat pemandangan ini, 3 orang di pantai menatap dengan tercengang dengan mulut mereka ternganga lagi. Apakah orang ini memperlakukan kolam esensi tetes kuno desolate sebagai kolam normal? Untuk benar-benar berjalan ke tingkat keempat langsung. Pei Kun berkata tanpa berkata-kata. Dia menggunakan semua kekuatannya dan hanya berjalan ke tingkat kedua. Dia tidak berharap bahwa setelah Ye Yuan selesai melampaui kesengsaraan, dia langsung berjalan ke tingkat keempat. Ini terlalu melemahkan semangat. Potensi Ye Yuan mungkin jauh melebihi ini. Seperti yang aku katakan, dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia bisa berhenti di tingkat kedua? Yang Xiao tertawa terbahak-bahak dan memandang Pei Kun dengan kesal.
Ekspresi Pei Kun hitam ketika dia menatap Yang Xiao dengan tatapan tajam. Bab 808. Pada hari ketiga, Han Feng dan Zhang Tianyi tidak bisa bertahan lagi, menarik diri dari kolam esensi tetes kuno Desolate. Saat ini, di kolam renang, hanya ada Ye Yuan yang tersisa. Dan Ye Yuan yang sekarang sudah berjalan ke wilayah tingkat kelima. Benar-benar orang yang menakutkan. Dia sudah berjalan ke tingkat kelima, tetapi dia benar-benar tidak peduli. Zhang Tianyi berkata dengan perubahan emosi. Terlepas apakah itu bakat atau kekuatan, dia kalah sepenuhnya pada Ye Yuan. Bahkan jika dia lebih bangga, menghadapi bakat menakutkan Ye Yuan, dia tidak punya pilihan selain menurunkan kepala tinggi juga. Kebenaran ditempatkan tepat di depan. Bukan terserah dia untuk menyangkal. Kelima orang melihat bahwa Ye Yuan masih tidak memiliki niat untuk menarik diri dan hanya bisa mengkonsolidasikan keuntungan dari pool drip essence kuno Desolate di samping dan mengamati kemajuan Ye Yuan pada saat yang sama. Sebenarnya, mereka sudah bisa meninggalkan Crimson Afterglow Valley sekarang. Tapi tidak melihat langkah Ye Yuan berjalan kemana, mereka masih belum berdamai untuk itu. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Ye Yuan sudah tiba di wilayah tingkat ke-6 dan masih belum memiliki niat untuk berhenti. Namun, sudah mencapai waktu untuk keluar dari lembah. Jika mereka masih tidak keluar dari lembah, mereka akan disegel di Crimson Afterglow Valley selama 300 tahun. Kakak Ye, saatnya telah tiba. Kita harus keluar dari lembah. Han Feng berteriak pada Ye Yuan. Kamu semua pergi dulu. Aku masih melanjutkan, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Pembentukan ulang pool esensi tetes kuno dari tubuhnya sangat jelas. Waktu 5 hari yang singkat, kekuatannya sudah melonjak dengan margin yang lebar. Membuatnya pergi sekarang, bagaimana mungkin Ye Yuan mau? Brother Ye, penatua pertama berkata sebelumnya, jika kita tidak pergi dalam waktu 5 hari, kita akan terjebak sampai mati di sini. Han Feng berkata dengan cemas. Ye Yuan memiliki rahmat mengajar kepadanya. Dia tidak tega melihat Ye Yuan terperangkap sampai mati di sini. Namun, Ye Yuan tidak lagi menjawabnya. Waktunya pergi. Dia bersedia tinggal di sini, biarkan saja dia tetap di sini. Jika kalian tidak pergi, aku pergi dulu. Pei Kun adalah orang pertama yang dihilangkan dan telah lama kehilangan minat pada tempat ini. Jika tidak demi melihat kemana Ye Yuan bisa berjalan ke, dia akan pergi lama. Di luar lembah gunung memiliki layar cahaya. Pei Kun melompat dan menghilang ke layar cahaya. Nalan Hong menatap pandangan Ye Ye, menggelengkan kepalanya, dan pergi juga. Orang ini benar-benar membuat orang tidak bisa melihat menembus. Yang Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan memilih untuk pergi juga. Zhang Tianyi mengikuti di belakang. Han Feng, masih belum pergi. Lorong akan ditutup. Zhang Tianyi berteriak pada Han Feng. Pada saat ini, layar cahaya di luar lembah gunung sudah berkedip-kedip, kemungkinan mati setiap saat. Jika dia masih tidak pergi, dia benar-benar akan terjebak di sini. Han Feng menghela nafas kecewa dan akhirnya masih berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Han Feng pergi, layar cahaya tampaknya kehilangan dukungan terakhirnya juga, menghilang dari pandangan. Ye Yuan tidak memperhatikan ini dan masih mengkultivasi dirinya dengan mengikuti cara biasa melakukan hal-hal. Siluet 5 orang berlarian keluar dari air danau. Air danau yang terbelah menjadi satu juga, berubah menjadi penampakan paling awal. Penatua pertama menatap Pei Kun dan sisanya penuh senyum. Tapi ekspresinya berubah drastis dengan sangat cepat. Di mana Ye Yuan? Ekspresi Chen Qin sangat gelap. Ye Yuan tidak mau berpisah dengan kekuatan kolam esensi tetes kuno Desolate dan menolak untuk keluar sampai akhir. Kita hanya bisa keluar dulu, kata Pei Kun tanpa daya. Apa? Kamu mengatakan bahwa Ye Yuan terjebak di Crimson Afterglow Valley. Meskipun dia sudah lama mengharapkannya di dalam hatinya, mendengar Pei Kun mengatakannya secara pribadi, dia masih bisa disambar petir. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuk oleh Dewa Suci secara pribadi. Sekarang, dia sebenarnya terjebak di Crimson Afterglow Valley. Kesalahan ini terlalu berlebihan. Han Feng juga berkata dengan tak berdaya, saya mendesak Brother Ye sebelumnya juga, tetapi dia masih menolak untuk keluar. Mungkin, dia memiliki beberapa cara untuk bisa keluar sendiri. Omong kosong. Arai besar ini satu arah dan hanya bisa diaktifkan di luar lembah. Lupakan bahwa dia hanya memiliki sedikit kekuatan ini, bahkan jika Dewa Suci terjebak di dalam, dia tidak akan bisa kembali juga. Chen Qin kehilangan ketenangan dan berkata, ini, apa yang harus dilakukan dengan ini? Saat Han Feng mendengar, dia agak panik juga. Dia tidak ingin Ye Yuan terperangkap di dalam selama 300 tahun. Chen Qin melambaikan tangannya,
tampak sangat kesal. Kalian sendiri kembali ke tanah suci. Aku akan sedikit tenang di sini dan berpikir apa yang harus dilakukan. Kelima orang itu tidak berani menentang dan hanya bisa meninggalkan lembah gunung ini. Setelah 5 orang pergi, sosok perlahan muncul. Itu tepatnya Tuyu. Ya dewa, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Kata-kata elder pertama sebenarnya persis sama dengan kata-kata Han Feng. Sangat jelas, Penatua kehilangan rasa kesopanan juga. Anda tidak peduli seperti yang dibayangkan dan sebaliknya, berkata, karena dia tidak mau keluar, dia mungkin benar-benar memiliki beberapa langkah. Kami akan menunggu di sini selama sebulan. Setelah 1 bulan, jika dia masih belum akan keluar, Kaisar ini akan dengan paksa mengaktifkan arai besar dan membiarkannya keluar. Petik 2. Ekspresi Penatua berubah ketika dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Jika Dewa Suci dengan paksa membuka kembali susunan besar, sisa umur. Tuyu berkata sambil tersenyum, kita sudah dalam situasi sekarang. Kaisar ini sudah lama menerimanya. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah tanah suci. Aku berjanji pada Ye Yuan sebelum mengirimnya masuk kedua kalinya. Jika dia tidak bisa keluar, aku secara alami harus menepati janjiku. Jika kematianku bisa menukar dedikasi sepenuh hatinya dengan tanah suci, itu juga sepadan. Petik 2. Penatua pertama menghela nafas. Ekspresi mencela diri di wajahnya tampak telanjang secara keseluruhan. Dia tiba-tiba teringat suatu masalah, menamparkan pahanya, dan berkata, ya ampun, panik sebelumnya dan lupa untuk bertanya kepada beberapa bocah yang mana tingkat wilayahnya Ye Yuan membuatnya. Tuyu berkata sambil tersenyum, untuk bisa bertahan selama 5 hari penuh di kolam air, dia setidaknya memasuki wilayah tingkat ke-6 juga. Tidak bertanya juga baik-baik saja. Mungkin ketika dia keluar, dia bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Setelah tinggal di wilayah tingkat ke-6 sepenuhnya, ranah kultivasi Ye Yuan sudah berhasil menembus ke tingkat kedua tanpa batas. Pada saat ini, jika dia mengambil langkah maju, dia akan memasuki wilayah tengah kolam air, yang juga merupakan wilayah tingkat ke-7. ARGH. Saat dia memasuki wilayah tingkat ke-7, Ye Yuan merasakan setiap sel di tubuhnya mendidih. Dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Sensasi terbakar di sekujur tubuhnya membuat seluruh orang mulai kejang-kejang. Ye Yuan bahkan bisa merasakan kerangkanya berderak. Air kolam di wilayah tingkat ke-7 ini benar-benar sangat kuat. Tapi Ye Yuan tahu bahwa selama dia bertahan melalui penderitaan ini, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya selanjutnya. Pembentukan ulang Dice Essence Pool dari tubuh seniman bela diri adalah proses yang serba bisa. Pada saat ini, meridian di seluruh tubuh Ye Yuan sudah digosok berkali-kali oleh air kolam. Kecepatan kultivasinya saat ini sebanyak beberapa kali dari sebelumnya. Endowment tubuh gemuk Ye Yuan sangat miskin. Jika tidak ada pengetahuan alkimia hidupnya sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah ini hari ini. Di masa lalu, itu semua melalui bantuan pil obat bahwa Ye Yuan bisa menerobos berturut-turut. Sampai Ye Yuan memperoleh darah naga sejati, itu mengubah wujud alami dari tubuh fisiknya. Tapi kali ini, tubuh fisik Ye Yuan memperoleh transformasi perombakan lagi pada fondasi aslinya. Saat ini, kecepatan kultivasi Ye Yuan juga tidak kalah dengan beberapa fisik roh yang jarang terlihat. Bahkan jika dia tidak mengkonsumsi pil obat, kecepatan kultivasi Ye Yuan tidak akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang lain.